Nomor satunya adalah Aziza. Kemudian nomor 2-nya adalah Rani, nomor 3-nya Sofi, nomor 4 Lisa, nomor 5 Fadilah, nomor 6 Gina, nomor 7 Marwah, nomor 8 Aish, nomor 9 Anissa. Dan kalau Seima datang berarti Seima nomor 10. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu cara supaya kita lebih tidak nervous ya, mengurangi gugup. Karena kalau menghilangkan gugup itu sama sekali nggak bisa ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada ikut sebuah training atau sebuah seminar, sebuah workshop yang dia bilang judulnya gede-gede, cara menghilangkan gugup. Nah, ini dia udah bohong tuh ya. Karena gugup tidak bisa hilang ya. Gugup itu senantiasa akan ada. Nah, sekarang yang bagaimana caranya agar kita menyikapi gugup tersebut ya, supaya tidak membuat kita jadi berantakan ketika tampil. Yang pertama adalah kita harus mengenal audiens kita ya. Itu yang pertama, mengenal audiens kita, mengenal siapa peserta yang ada di hadapan kita, siapa penonton kita, siapa orang-orang yang kita ajak bicara ya. Mengenalnya bagaimana? Apakah kita harus mengenal sedalam mungkin? Ya, kalau perlu ya, sesuai dengan waktu persiapan yang kita punya. Kalau misalnya kita punya waktu 1 tahun, ya, punya 2 tahun, bahkan 3 tahun, itu lebih bagus ya. Tapi kalau kita punya waktu cuma 1-2 hari, ya, cuma 1 minggu, 2 minggu, sebulan, ya, pastikan kita tahu profil siapa audiens kita. Ingat, dalam public speaking itu sangat penting ada yang disebut dengan P3K. P3K itu P pertama persiapan, P2 persiapan lagi, P3 persiapan lagi, dan K-nya kembali lagi ke persiapan. Saking pentingnya persiapan dalam public speaking sebelum Anda tampil berbicara di hadapan audience ya. Itu persiapan sangat penting untuk mencegah ya semaksimal mungkin segala macam masalah ya, masalah-masalah yang akan muncul. Kita sudah prediksi, oh nanti kemungkinan ada ini nih, nanti kemungkinan ada ini, nanti kemungkinan ada ini. Kita persiapkan segala macamnya ya. Makanya persiapan ini terbagi atas 3. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, kita kenali audiens kita siapa. Audiens kita ini usianya berapa nih ya. Oh, saya ngobrol, saya ngisi acara di depan para teman-teman saya nih, para mahasiswa. Oke, berarti saya cara ngomongnya udah gini aja, agak santai aja, nggak apa-apa ya. Oh, di depan saya nanti kita kehadiran dosen, kita kehadiran Pak Dekan, ya, atau kita kehadiran tamu undangan dari luar. Oh, berarti saya cara berbicaranya harus bagaimana, ya. Kemudian kita juga harus kenal siapa nih yang datang, ya, misalnya ada pejabat yang datang, ya, supaya kita bisa sapa, ya. Misalnya datang Pak Wali Kota, wali kota dari Jakarta Selatan, atau mungkin datang Pak Gubernur, ya, kita harus bisa menyapanya, ya. Kita harus pastikan kita kenali siapa saja yang datang di barisan penonton atau audiens yang datang. Nah, itu yang pertama, mengenal audiens. Yang kedua, bagian dari persiapan dan juga cara untuk meminimalisasi ya gugup yang kita rasakan adalah menguasai materi yang akan kita sampaikan. Ya, ini sudah istilahnya tidak bisa ditoleransi ya. Meskipun waktu teman-teman ingat kemarin ketika saya menyampaikan 3V ya, yang memberikan pengaruh itu yang paling besar adalah visual 55%, verbal atau kata-kata itu hanya 7%, tapi kata-kata ini harus kita kuasai. Materi yang akan kita sampaikan bukan sesuatu yang wah nggak penting, yang penting nanti cara saya, gestur saya bagus ya kan, intonasi suara saya bagus ya, tapi kata-kata yang kita sampaikan itu tetap harus kita kuasai. Materi yang kita sampaikan harus sesuatu yang sudah kita pahami ya, meskipun baru kita tahu ya, baru 2 minggu ini saya pelajari, nggak apa-apa, yang penting kita benar-benar maksimal riset terhadap materi yang akan kita sampaikan tersebut. Kita cari survei tentang hal itu, riset tentang hal itu, perkataan para ahli tentang hal itu, ya, pendapat teman-teman, jurnal kalau ada tentang itu, ya. Nah, semakin banyak semakin bagus, ya. Sehingga semakin kita menguasai materi tersebut, semakin rasa gugup itu bisa kita kendalikan. Ya. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, bagian dari persiapan dan juga termasuk cara untuk mengurangi gugup kita adalah mengenali lingkungan ketika kita tampil. Ya, mengenali lingkungan kita tampil, apakah kita tampilnya di panggung, tampilnya di podium, ya, tampilnya pakai meja atau tidak, ya kan, kita di atas panggung pakai sofa atau tidak, ya. Kemudian mengenali alat-alat bantu yang ada di sana, apakah kita nanti pakai slide atau tidak, ya. Kita cek infokusnya bagus enggak, ya kan, ketika nanti saya ini laptopnya bagus apa enggak, ya kan. Kemudian mikrofonnya, ya, cek sound dulu, ya, suara kita bagus apa enggak di situ, ya kan. Settingan soundnya bagus apa enggak. Wah, berarti harus kita tahu semua dong settingan sound. Enggak harus ya. Paling tidak kita bisa tahu, kemudian kita minta tolong sama sound engineering-nya ya. Biasanya sudah ada panitia di situ yang ngatur ya. Kalau bisa kita ada GR dulu ya, ada ke lokasi dulu 1-2 hari sebelumnya
atau seminggu sebelumnya, paling tidak kita sudah mulai merasakan ya, merasakan ketika datang di sana, oh nanti ini saya bicara di sini, oh nanti audiens ada di sini, nanti bapak pejabat ada di sini dan seterusnya ya. Sehingga ketika kita berbicara di depan umum kita sudah terbiasa ya. Public speaking itu prinsipnya adalah 3T, teratur, terstruktur, dan juga terukur ya. Teratur sesuai dengan aturan-aturan berbicara, kemudian terstruktur ada pembukaan, isi, dan juga penutupnya, kemudian terukur waktunya tuh pas ya, nggak lebih, nggak panjang, dan seterusnya. Baik, selanjutnya peserta kita adalah Sofi. Waktu dan tempat disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sofi, mahasiswi IDARI semester 1, sedang berguru kepada Pak Wahyu, hafizahullah. Langsung saja, jika saya ditanya apa mata kuliah favorit saya saat ini di IDARI, maka saya jawab, jujur saja tidak ada. Atau lebih tepatnya, belum ada. Tapi saya selalu percaya bahwa tidak ada ilmu yang tidak berguna. Dan saya selalu berusaha semampu saya untuk melakukan yang terbaik apapun yang sedang saya hadapi. Saya juga selalu mengingat nasihat berharga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkata bahwa ketahuilah, barang siapa mempelajari ilmu Al-Quran, maka ia akan mulia di mata manusia. Selanjutnya, barang siapa mempelajari ilmu hadis, maka ia akan kuat hujjahnya. Selanjutnya, barang siapa mempelajari ilmu nahwu, maka ia akan disegani. Selanjutnya, barang siapa mempelajari ilmu bahasa Arab, maka ia akan lembut perangainya. Selanjutnya, barang siapa mempelajari ilmu hisab atau ilmu hitung, maka ia akan baik pendapatnya. Dan yang terakhir, barang siapa mempelajari ilmu fiqih, maka ia akan mulia kedudukannya. Dikutip dari kitab Sifatus Shafah halaman 235. Saya sebagai mahasiswi IDARI yang insya Allah akan naik ke semester 2 nanti, dan sepertinya mayoritas peserta di sini satu angkatan dengan saya, maka izinkan saya untuk mengajak, mari kita bersama untuk maksimalkan kesempatan kita di semester 2 nanti, yang hanya terdiri dari 6 mata kuliah, diantaranya Al-Quran, Fiqih, Nahwu, dan ilmu hisab, seperti statistika. Demikian, semoga Allah berkahi ilmu kita, semoga Allah mudahkan urusan kita, amin, Allahumma amin. Saya rasa cukup sekian. Saya Sofi, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Syukran Sofi yang telah menyampaikan kegalauannya memilih mata kuliah ya. Ya, Oke ya, mantap. Baik teman-teman ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya mau evaluasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada semuanya karena alhamdulillah sudah berhasil mengalahkan diri sendiri dengan berani berbicara di forum ini. Ya, meskipun forumnya mungkin ya cuma isinya 20 orang ya, semua teman-teman kita juga ya, tapi inilah langkah awal yang subhanallah yang luar biasa bagus ya. Kenapa? Karena kita sudah mulai berani action, berani praktik mengalahkan ketakutan yang ada di dalam diri kita. Ya, ketakutan yang mungkin selama ini kita, duh bisa nggak ya, duh kan aku nggak bisa ngomong, aduh ntar salah ngomong, ntar gini, dan mindset keliru ya yang kemarin di hari pertama sudah kita bahas ya, mindsetnya harus dibenerin dulu ya, setelah mindsetnya benar dan akhirnya dilawan dengan sebuah tindakan yang positif, yaitu langsung praktik ya. Ingat quote dari saya yaitu pikiran negatif hanya bisa dikalahkan dengan tindakan positif. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi ada pikiran-pikiran negatif, ya kan mau melakukan sesuatu, aduh ada pikirannya negatif-negatif terus, kalahkan dia dengan tindakan positif ya. Tindakan positif salah satunya yang ini ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang kemarin
masih banyak pikiran negatifnya tentang public speaking. Gimana caranya ngomong itu? Waduh, saya nggak layak tampil. Waduh, saya nggak bisa ngomong dan seterusnya. Nah, kita lawan dengan tindakan positif, yaitu langsung praktek berbicara di depan umum. Ya, baik, masya Allah, tabarakallah. Saya akan mulai mengevaluasi teman-teman. Ya, akan ada yang saya evaluasi secara umum ya, karena hampir sebagian besar masalahnya sama dan ini sesuatu yang wajar. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah tampil berbicara ya, kelihatan dari dia cukup lancar ya. Ada juga yang baru mungkin pertama kali ya, baru mungkin 2 kali dan seterusnya ya. Itu cukup terlihat di sini ya. Teman-teman harus memperhatikan ya, ketika kita tampil dalam sebuah Zoom meeting atau berbicara di kuliah online dan sebagainya, harus diperhatikan tuh video kita, visual kita bagus atau tidak. Seperti yang sekarang nih ya kan, cahayanya sudah cukup atau tidak ya, terang atau tidak ya, tangan saya kelihatan atau tidak ya, wajah saya kelihatan atau tidak ketika saya berbicara, suara saya bagus atau tidak. Nah, ini hal-hal teknis lainnya nih ketika kita berbicara, karena kan sekarang zamannya hybrid ya, hybrid itu ada offline-nya, kadang ada online-nya juga seperti ini. Ya, jadi harus jelas semuanya, suara kita jelas, visual kita terlihat, ya kan. Kemudian kata-kata yang kita sampaikan itu sampai kepada para audiens kita. Selanjutnya adalah Sophie. Sophie ya, benar ya, Sophie yang apa tadi ya? Saya bilang ya. Sophie ya, ini mirip kayak seorang ustazah ya yang penceramah ya, Masya Allah. Kemudian intro agak panjang ya, dan tadi tidak ada bridging ya, artinya kita tidak tahu ini masih opening atau sudah masuk ke inti pembicaraan nih ya. Jadi teman-teman kemarin tuh mungkin di pertemuan pertama lupa saya jelasin ya, intro, body, closing ya, itu untuk menghubungkan antara intro dengan body ya, antara pembukaan dengan isi itu ada bridging namanya ya, ada pengantarnya ya. Jadi misalnya kita pembukaan ya sebuah cerita. Baik teman-teman, itu tadi ceritanya dan sekarang saya ingin menyampaikan bahwa dari cerita itu ada inti yang ingin saya sampaikan. Gitu kan. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan atau mungkin apa ya. Masuk ke inti pembicaraan ya. Kalau tadi saya malah tadi mengira kutipan tadi itu adalah intro ya. Tapi kok kutipannya panjang banget ini kan. Kutipan apa tentang kalau tidak belajar ini, kalau tidak belajar apa, jika Anda menguasai pelajaran fikih, maka Anda begini ya, kutipan dari Imam Syafi'i rahimahullah ya. Ternyata itu adalah inti pembicaraan ya. Ternyata itu adalah inti ya. Maka perlu diperhatikan lagi ya. Padahal suaranya sudah cukup bagus, sudah ada intonasi ya. Kemudian hati-hati di penutupan ya teman-teman, dan banyak tadi yang lain juga begitu. Ada yang mengatakan oke, saya rasa cukup. Saya rasa cukup ini agak gimana ya, agak kurang memperhatikan audiens ya. Karena kita yang merasa cukup ya, audiens mungkin belum merasa cukup ya kan. Saya rasa cukup tuh hati-hati dalam penggunaannya ya. Saya rasa cukup. Yang lain juga tadi ada yang bilang mungkin itu saja. Nah, mungkin itu saja itu mungkin tuh sesuatu yang kurang tegas dalam kita berbicara di depan umum ya. Sehingga sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dihindari menggunakan kata mungkin ya. Mungkin di sini saja, saya rasa cukup sampai di sini ya. Itu agak dihindari ya. Dan Sophie juga menyisakan waktu 20 detik. Sikap seorang public speaker itu adalah 3 ya, jujur, terbuka, dan menerima ya. Sikap jujur, kita jujur dengan diri sendiri kita, apa yang ada pada diri kita, yang kita sampaikan juga jujur ya, tidak ada kebohongan. Kemudian terbuka, sikap terbuka ya, banyak senyum ya kan, kemudian tangannya terbuka ya, tidak ada sikap tertutup di dalamnya ya. Dan yang ketiga menerima kondisi kita saat ini ya. Kalau hari ini waduh saya tadi gimana nih, kurang bagus nih, aduh ada ibu saya, ada ini, ada itu, nggak apa-apa ya. Kita terima kondisi kita untuk catatan kita ya. Kemudian tadi Fadilah sangat terganggu ya, saya sangat terganggu dengan visualnya yang maju mundur ya. Hampir sepanjang berbicara tadi maju mundur maju mundur. Saya nggak tahu, mungkin mastiin kali ya, mastiin mungkin di gadgetnya atau apa, sehingga tadi gini-gini terus nih, maju mundur ya, sempat kanan kiri juga tadi, kanan kiri sebentar ya, maju mundur lagi ya, tapi nggak apa-apa ya. Dan ini biasanya teman-teman itu tidak kita sadari ya, tidak kita sadari itu terjadi ya. Orang-orang yang ketika dia gugup, ketika dia berbicara, kemudian dia garuk kepala ya, garuk matanya Kak mungkin ya kan, kemudian dia maju mundur ya, kalau dia di panggung dia jalan ke sana kemari, kadang itu tidak disadari
ya. Kadang tidak sadari. Kenapa? Karena tubuhnya tidak dilatih ketika dia berbicara di depan umum, ya. Ketika tubuh ini tidak dilatih, ya udah tubuhnya kemana-mana tuh, ya, nggak bisa dikendalikan, ya. Tangannya tiba-tiba kemana, ya, matanya tiba-tiba kemana, ya. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih. Nah, inilah pentingnya kita latihan hari ini untuk mengondisikan tubuh kita terbiasa berbicara di depan orang lain, ya. Oh iya, ini juga nih sama nih ya. Marwah juga sama beberapa teman-teman yang lain juga menggunakan kata sapaan kalian, ya. Teman-teman, kami khususnya di IPSA, ya, saya tergabung di IPSA, Indonesian Professional Speakers Association, ya, Asosiasi Pembicara Publik Profesional. Ada beberapa kata sapaan yang kami hindari untuk diucapkan, ya. Salah satunya adalah penggunaan kata kalian, ya, karena dengan menggunakan sapaan kalian ini seolah-olah meninggikan derajat pembicara dan merendahkan lawan bicara, ya, dengan menggunakan kata kalian. Meskipun kata kalian adalah kata ganti orang kedua banyak, ya, kalian, ya. Tapi dalam dalam komunikasi ini lebih bagus dipakai orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding lawan bicaranya, ya. Misalnya dosen, ya, berbicara kepada mahasiswa, oh nggak apa-apa tuh dia bilang kalian, ya, kalian sebagai murid saya itu boleh, ya. Atau kita sebagai seorang atasan kepada bawahan, ya, saya sebagai kepala kantor misalnya sebagai bos, ya, kemudian ada anak buah saya, nah kalian harus mengerjakan tugas ini dengan baik, nah itu boleh tuh, ya, pakai kalian. Tapi kalau misalnya kita sama-sama nih, ya, sesama mahasiswa, ya kan, apalagi di depan kita mungkin ada dosen dan seterusnya, ya, mohon dihindari penggunaan kata ini, ya, kalian, karena sekali lagi ini dari sisi estetiknya, ya, dan etikanya dalam komunikasi. Baik teman-teman, Masya Allah, setelah saya evaluasi, gimana teman-teman perasaannya di evaluasi? Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang berkenan, tapi ini saya menyampaikan sebagai catatan, ya, sebagai evaluasi bagi teman-teman semua, tujuannya supaya jadi lebih bagus, ya. Gimana teman-teman yang sudah dievaluasi, terima nggak? Ada yang nggak terima nggak? Jangan-jangan ada yang nggak terima nih, wah enggak kok Pak, saya udah bagus kok, wah ini saya sudah bagus ini, waduh bapaknya aja mungkin kurang merhatiin, ya kan, bisa jadi, ya. Sangat terima Pak. Wah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya. Itu tadi ya, kita sebagai seorang public speaker tuh kita harus punya sikap menerima, ya, menerima kondisi bahwa bisa jadi mungkin kita salah, bisa jadi kita mungkin kurang bagus, nggak apa-apa, ya. Sofi ya, waktu 1 menit ya, Sofi. Siap, Pak. Baik, untuk itu kepada Sofi waktu dan tempat Bilang, disilakan. saya memiliki hobi yang sama dengan jutaan manusia lainnya, yaitu membaca. Katanya, membaca adalah jendela dunia. Ini klise, tapi benar adanya. Saya pernah membaca bahwa jika sampai saat ini kita belum memiliki mimpi besar, atau sampai saat ini kita belum menemukan potensi kita, maka itu tidak masalah. Asal kita tidak kehabisan waktu untuk membaca. Karena semakin sering kita membaca, maka semakin kita tahu bahwa ada banyak buku lain yang harus kita baca. Sam Haidi berkata bahwa manusia belum berevolusi secara sempurna sampai dia suka membaca. Karena bukan hanya tubuh yang mesti tegak, tapi akal juga. Teman-teman, buku merupakan benda mati. Ketika dibaca, ia menjadi hidup. Ketika diaplikasikan dan diajarkan, dia akan bergenerasi. Saya Sofi, pamit undur diri. Salam literasi. Masya Allah, mantap ya. Terima kasih Sofi. Sofi juga sama dan temponya jadi jauh lebih cepat ya. Dan sama ya, voice-nya ternyata lebih bagus dari yang pertama ya. Di sini catatan saya, kemudian ditutup dengan kutipan. Oke, bagus. Pesan saya kepada teman-teman yang sudah belajar, sudah tahu nih, mindset-nya sudah mulai terbuka. Wah, public speaking ternyata begini ya. Nah, maka dari sekarang coba didalami lagi pelajaran-pelajaran public speaking yang lain ya. Seperti vokal ya, visual kan kita baru belajar secara umum. Kita nggak belajar gestur ya. Gestur tuh banyak ya, gestur senang bagaimana ya, gestur kita menyampaikan sesuatu yang besar ya, besar itu bagaimana sih, itu ada bahasanya tuh, bahasa tubuhnya tuh ya. Gestur, kita belajar mimik wajah ya kan.
dan lain-lain. Itu banyak banget ya, termasuk verbal ya, cara membuat struktur. Kan kemarin kita cuma bilang struktur tuh ya. Meskipun saya lihat teman-teman ya, kalau saya mau jujur ya, strukturnya semuanya, hampir semuanya hancur ya. Maksudnya tuh ngasal banget bikin struktur gitu ya. Nah, struktur tuh ada lagi ilmunya ya, bagaimana cara membuat judul yang bagus, headline yang bagus, openingnya bagaimana ya. Kemudian cara mengeksplorasi ide ya. Saya punya tema ini, idenya apa sih yang bagus ya kan? Mengeksplorasi ide, kemudian dari ide dibuat dalam bentuk struktur ya. Itu ya ada ininya sendiri ya, ada ilmunya lagi ya. Jadi teman-teman sekarang jangan sampai teman-teman puas dengan 1-2 hari ini belajar public speaking ya, karena masih banyak pelajaran tentang public speaking yang bisa teman-teman explore ya, dan selalu challenge diri teman-teman ya. Setelah ini saya titip teman-teman jangan sampai selesai belajar public speakingnya, jangan dong ya. Apalagi latihannya jangan ya. Teman-teman yang sudah saling kenal di sini, sudah saling tahu, oh ini udah paham nih mindset kita nih, satu mindset nih tentang public speaking. Ayo bikin klub yuk, bikin klub public speaking mungkin di kampus ya, ada bikin kumpul-kumpul ya, seminggu sekali mungkin ngumpul di mana, ngumpul di ruangan tertentu, ngumpul di taman ya. Kemudian ada jadwal nih satu-satu tampil ya. Nanti minggu ini siapa nih gilirannya nih? Oh, gilirannya si Lisa nih ya, tampil udah menyampaikan apa lagi. Diwaktuin kayak sekarang nih, waktu 5 menit ya. Nanti dapat masukan dari teman-temannya. Wah, kamu tuh udah bagus ininya, tinggal kurang ininya, udah bagus ini yang kurang ini dan seterusnya ya. Jadi teman-teman jangan puas dengan apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan ini masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih jago dari saya, masih banyak yang lebih paham ya. Jadi selalu dapat banyak insight dari tokoh-tokoh yang lain ya. Begitu ya Lisa ya dan teman-teman yang lain ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila selama beberapa hari ini saya ada salah-salah kata, ya kekhilafan, atau mungkin ada masukan-masukan yang agak nyelekit ya. Tidak ada maksud apa-apa selain untuk menjadikan teman-teman pribadi yang lebih baik dan lebih luar biasa dalam menyampaikan sesuatu ya. Sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan kepada Kakak MC.